karena saya menyampaikan tentang implementasi siapa yang diuntungkan dengan MBKM gitu ya. Kami akan menyampaikan implementasi MBKM siapa yang diuntungkan. Nah, ini adalah kampus Universitas Brawijaya kecil di dalam kota. Nah, tentunya semua sudah tahu bahwa MBKM ini saat ini baik dosen maupun mahasiswa sebetulnya adalah untuk upaya pengembangan potensi mahasiswa secara optimal supaya lebih dekat dengan dunia kerja, kan gitu intinya. Nah, ini kebetulan yang kami bahas ini adalah di lulusan di S1. Maka sebetulnya kalau di pasca apapun itu, bahwa semua mahasiswa memiliki passion, cita-cita dan tujuan yang berbeda, sehingga bisa memilih secara merdeka, bisa memilih dan mengembangkan kompetensinya melalui fleksibilitas kita capaian kompetensi yang bisa dilakukan dengan self-directed atau guided atau informed. Itu adalah untuk MBKM. Jadi semuanya sebetulnya supaya lebih dekat dengan dunia kerja. Ini sudah tahu, jadi kita sudah, mungkin Prof. Panca juga di Pasca dipacu dengan IKU, semua yang kita kerjakan akan tercapai IKU, dan itu sudah dilaksanakan tahun kemarin. Nah, di UB Bapak Ibu, bahwa alur keterkaitan IKU dengan semua yang ada di proses itu sama juga seperti yang dilakukan di universitas yang lain. Saya buka saja, mulai IKU 1 sampai IKU 8. Tentunya berbasis dengan kurikulum, di mana melalui outcome based education. Jadi di sana kita sudah yakin bahwa semua yang kita susun di dalam kurikulum yang kita akan berikan, digunakan oleh peserta didik itu nanti akan bermanfaat untuk untuk agar siswa bisa lebih dekat dengan industri. Tentunya waktu saya dulu sekolah mungkin begitu lulus masih bingung, tapi sekarang mahasiswa diberi kebebasan untuk mengekspor untuk mengekspor apa sih yang sebetulnya mau dicapai. Sekarang kalau kita lihat di saat sebulan lalu ada erupsi Semeru, maka bagaimana mahasiswa, baik dosen, baik tendik, semua berpartisipasi untuk bisa menuju ke sana dan membantu. Maka di situ UB meluncurkan namanya MBKM Semeru, mulai jenjang pendidikan, dari spesialis, dari pasca, dari S2 dan semuanya. Ternyata mereka membantu program MBKM Semeru. Nah, ini jelas bahwa meskipun baru, mungkin sama dengan universitas lain, bahwa ternyata ini adalah program-program yang berkaitan dengan MBKM yang didanai oleh Dikti. Maka ini ada beberapa yang dicapai UB untuk membantu mahasiswa, dosen, dan semua tendik yang ikut di dalam kegiatan yang dilakukan oleh dosen itu bisa berpartisipasi dalam MBKM Dikti. Namun selain itu juga kita sudah mulai membuat MBKM yang ada di perguruan tinggi sendiri seperti di universitas lain. Nah, ini adalah pengalaman UB. Jumlah mahasiswa yang mendapat 20 SKS tidak banyak, sedikit sekali pada tahun pertama. Nah, yang menjadi juga capaian adalah partisipasi UB di dalam semua program yang disampaikan atau yang didanai oleh Dikti. Dan ini adalah salah satu contoh mahasiswa begitu ikut bangkit, begitu dia karena senang dengan digital komputer, dan ini adalah mahasiswa Vkom, ternyata dia bisa dipilih pada saat Festival Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dia menjadi satu yang terpilih, dan dia sekarang sudah kayak anak muda yang bisa
yang bisa mengeksplor dirinya, bisa belajar apa yang dimau, karena MBKM itu targetnya yang menjadi yang kita perhatikan adalah dosen yang kita bukan dosen, mahasiswa yang kita fasilitasi, yaitu intinya adalah mahasiswa. Ternyata mahasiswa ini adalah bisa berhasil dan dia sekarang sudah bekerja di bidangnya sehingga dia sudah dekat, dan ini adalah selalu contoh bahwa MBKM yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, sekarang bingung ada Dikti ada Risteknya lagi, itu ternyata lebih bagus gitu Pak Jojo. Dari sini juga beberapa program yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya dan di IISMA, meskipun dalam kondisi COVID masih sama seperti universitas lain, ternyata UB bisa mengirim mahasiswanya di universitas-universitas top dunia yang didanai oleh Dikti juga sebanyak 63, karena ada satu negaranya ada beberapa universitas, maka dia bisa di 3 bulan di universitas satu dan 3 bulan di universitas lain, sehingga ternyata tidak seperti zaman dulu kita ini, ternyata mahasiswa bisa bebas waktu COVID, dia bisa ke sekolah atau bisa mengikuti Indonesian International Student Mobility dan juga grade transfer di beberapa universitas kelas dunia. Tapi saya kira mahasiswa ini luar biasa, dia dulu bisa pergi kemana tanpa apa gitu, dia sudah siap dengan kemampuan bahasa dan sebagainya, maka dia bisa berani ke sana dengan kemampuan teknologi di kita yang luar biasa. Dulu kita kan masih mesin ketik, ditempel salah, diketik kan gitu. Kalau salah satu alinea, gantinya satu halaman. Ya itu Pak Jojo. Maka saya sangat surprise dengan kondisi yang COVID ini, ada program MBKM yang diluncurkan Kemendikbud, dan semua universitas di Indonesia merespon dengan baik, dan mahasiswa-mahasiswa Indonesia tidak kalah dengan mahasiswa-mahasiswa yang di sana mau berangkat. Itu adalah satu keberanian. Sehingga kalau kita kembali ke siapa yang diuntungkan di MBKM, tentunya pertama adalah mahasiswa, dosen, universitasnya dan mitranya tadi sudah diringkas oleh Prof. Romang. Tentunya semua kan, juga Prof. Fendi tadi juga menyampaikan bahwa semua diuntungkan untuk MBKM ini. Mahasiswa bisa menantang daya nalarnya seperti tadi disampaikan oleh Prof. Jojo. Bagaimana leadership-nya, kemampuan kerjasamanya dan sebagainya, komunikasinya dan sebagainya. Jadi luar biasa. Intinya tadi sudah tersampaikan. Jadi sama sebetulnya waktu saya sekolah juga kan, sebetulnya dulu itu sudah MBKM, kita ada basic Natural Science ya Prof. Anca di Lambang. Itu kan kuliah bersama antar PS antar fakultas. Itu sebetulnya sudah. Terus basic medical sciences itu juga sudah, jadi kita kuliah. Dan di UB juga sebetulnya sudah untuk misalnya mata-mata kuliah universitas itu sudah antar PS, antar fakultas dan yang lain. Tapi tidak setelah itu begitu ada kurikulum yang ini, ada dosen dulu saat itu waktu perombakan pertama kurikulum sebelum MBKM dikurangi 1 SKS pun itu loh, marah ya Prof. Bambang ya. Itu. Jadi untung jadi kita tadi dengan adanya MBKM itu tidak takut lagi mata kuliahnya dikurangi, karena mahasiswa bebas memilih mata kuliah. Kalau di Universitas Brawijaya, mahasiswa dulu sebelum MBKM kalau masuk di PIMNAS langsung diakui skripsi, tapi tanpa skripsi itu sudah diakui sebagai skripsi. Sebetulnya ini meluncurkan mempercepat atau menggampangkan yang dulunya kita masih susah itu, sekarang semua dosen bisa. Jadi sudah dosen semua menyetujui bahwa kalau juara-juara itu bisa diakui seperti Prof. Bambang tadi. Jadi dulu tidak mau dosen seperti Prof. Bambang mata kuliah bedahnya diambil 1 SKS marah, tapi sekarang enggak, karena jadi dokter tuh tidak harus hanya ahli bedah, tapi tadi bisa komunikasinya, bisa ngerti manajemen ekonominya. Alhamdulillah lah dengan MBKM ini semua dosen sudah sadar bahwa lulusannya itu tidak lulusannya harus yang siap pakai di masyarakat.